Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Kewarganegaraan kelas 16. Kali ini kami akan menampilkan presentasi tentang penegakan hukum di bidang korupsi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Muhtada Mutahari, Mutia Syarifah Zulmar, Suci Maratilah, Marisa Syafira Najwa, Keisha Audia Rosyali Putri, Indah Permatasari, Ade Sri Wahyuni, Rima Raflis, dan Fataini Aisyah. Baiklah, selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption. Corruption dalam bahasa Inggris dan korupsi dalam bahasa Belanda. Korupsi di samping dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkut pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk kepada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal atau acara maupun material atau substansi. Yang ketiga adalah penyebab tindak pidana korupsi. Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal, tetapi juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya adalah aspek atau penyebab tindak pidana korupsi. Aspeknya ada dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek individu pelaku. Yang pertama adalah penyebabnya adalah tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan. Kemudian adalah dari aspek organisasi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya yang benar, sistem akuntabilitas yang kurang, sistem pengendalian manajemen cenderung menutupi korupsi. Yang selanjutnya aspek individu dan organisasi berada. Yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Kemudian korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya korupsi. Selanjutnya adalah masyarakat kurang menyadari bila korupsi. Baiklah, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade. Kepada Ade dipersilakan. Baiklah, untuk penegak hukum di bidang korupsi ada 3. Yang pertama yaitu KPK, yang kedua kepolisian, dan yang ketiga yaitu kejaksaan. Untuk KPK merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan perintahan undang-undang. Pembentukan lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepolisian, berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf G Undang-Undang Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi. Kemudian untuk kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan. Artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ade. Selanjutnya, slide ke-6 yang akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang diberikan pada Ade. Problematika penegakan hukum di bidang korupsi. Terkait dengan masalah penegakan hukum, Sudarjo Soekarno dalam Kurun 2004-7/26 mengatakan,
bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan faktor budaya. 1. Faktor hukum. Undang-Undang Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Korupsi). Yang kedua, faktor penegak hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu penyidikan kepolisian, penyidik kejaksaan, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Dari 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi kepolisian dan kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana yang dimiliki KPK. Kepolisian dan kejaksaan juga tidak mendapatkan dukungan masyarakat sebagaimana masyarakat mendukung KPK. Namun, di sisi lain, KPK memiliki keterbatasan personil dan belum ada perwakilan di setiap provinsi. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masih terjadinya korupsi terutama di lembaga yudikatif, tidak hanya merupakan tanggung jawab kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk penegakan hukumnya, namun juga memerlukan peran di masyarakat. Yang kelima, faktor budaya. Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup, faktor budaya merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Indonesia. Saat ini, masih terjadinya atau bahkan meningkatnya kasus korupsi di lembaga yudikatif disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya moralitas pelaku, tidak adanya budaya malu, ketidaktaataan terhadap hukum, tidak amanah, dan tidak jujur. Baiklah, terima kasih kepada Siti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penyidikan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga yang berdasarkan perundang-undangan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sudah. Dan lanjut. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya, slide ke-8 akan dijelaskan oleh Marisa. Kepada Marisa, dipersilakan. Polisi Negara Republik Indonesia atau Polri sebelum terbentuknya KPK diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi. Wewenang kepolisian dalam penyelidikan juga berdasarkan pasal 6 KUHP. Kewenangan penyidik Polri juga diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHP antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Baiklah, terima kasih kepada Marisa. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Ari. Kepada Ari, dipersilakan. Baik, tugas penyelidik adalah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Adapun tujuan penyelidik dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian itu yang dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda. Makanya penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyitaan, yang sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHP. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Ari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaraan negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu upaya penegakan hukum di bidang korupsi. Yang pertama melalui penyimplementasian nilai-nilai Pancasila. Yang kedua peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Yang ketiga peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.